Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Maghrib rahimahumullah. Pengajian kita masih membahas surat Luqman, baru sampai Bapak Ibu itu pada ayat yang ke-15. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahumullah, berkenaan dengan ayat yang ke-15 ini rangkaian nasihat Luqman kepada anaknya. Karena bapak dan ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan. Inilah surat Luqman yang sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan anak di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu lengkap semuanya. Ada masalah hukum, ada masalah pendidikan, ada masalah undang-undang, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, di ayat yang ke-15 Bapak Ibu itu termasuk juga ayat nasihat Luqman kepada anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Bapak Ibu sudah kita sampaikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Inti ayat ini Bapak Ibu, dan jika kedua orang tua kamu memaksa kamu berbuat syirik atau berbuat dosa, jadi tidak syirik saja loh, apa saja bentuk dosa yang dipaksakan oleh orang tua terhadap anak, maka si anak tidak boleh patuh. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Cuma terus tidak syirik saja kemudian luas. Kenapa seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia? Itu pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sekalipun yang menyuruh itu orang tua kamu untuk berbuat dosa, kamu wajib tidak patuh. Ya dulu katanya nak patuh orang kayak itu. Kalau lah banyak pinjol, nak bana, tidak boleh patuh. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Tetapi di situ ibu, bapak
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu tetap santun, tetap sayang, tetap hormat, tetap memuliakan ayah dan kamu itu. Jadi batak-baik itu apa itu enak. Jadi bagaimanapun keadaan orang tua terhadap kita, sekalipun orang tua itu tidak seagama dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, yang berbuat baik kepada orang tua tetap itu tidak berubah. Itulah kita contohkan dulu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu ya. Jadi Nabi Ibrahim orang tuanya kafir, tapi tetap dia berbuat baik kepada orang tuanya. Itu hebatnya jemaah Allah. Kemudian ayat yang ke-15 juga Bapak Ibu, wattabi' sabila man anaba ilaik, ikuti jalan orang-orang yang sudah kembali kepadaku. Jadi maksud orang kembali kepada Allah itu orang yang sudah sadar, orang yang sudah taat, orang yang sudah soleh. Jalan orang itu yang akan diikuti. Hajjada wah mengikuti jalan-jalan orang dulu, orang-orang tak berakidah, orang-orang tak beriman, orang-orang tak soleh, orang-orang tidak taat. Jangan jalan mereka yang diikuti. Ini kata Allah SWT. Ada jalan orang yang man anaba ilaih, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, pernyataan Allah dalam ayat ini, summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku tempat kembali kamu. Jadi tidak ada manusia kau Bapak Ibu yang tidak akan kembali ke Allah nanti. Semuanya kembali. Marji'ukum, tempat kembali kamu hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kembali manusiaku ke Allah, ada dan elok, ada dan tak elok. Pak ya, ada dan diundang di Allah, ada dan dibenci oleh Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam pencabutan nyawa orang eloknya dan tak elok sejauh Pak itu berbeda-beda ya. Bapak baca dalam surah An-Nazi'at ya. Kalau orang elok mencabut nyawanya elok pula. Kalau orang tak elok mencabut nyawanya dengan cara tak elok lu malaikat Bapak Ibu berbahagia. Begitu ya Allah. Namun semuanya manusia di atas dunia pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggal lepak di dunia boleh Pak. Enak. Oh senang, bahagia, sukses, segala macam Bapak kuasai di dunia. Suatu saat pasti kembali tidak. Kalian nyatakan oleh Allah banyak. Cuma jemaah Allah, kau dapat bintang pintu kada kabulia sesuai jodoh awak sesudah sembahyang. Doa kita pada yang berbahagia, Allahumma khtim ajalana wa a'malana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah kehidupan aku dengan husnul khatimah ya Allah. Jangan sampai ditutup akhir hayat aku dengan su'ul khatimah. Dan tolong begitu pada kita. Jadi ada yang kembali kepada Allah yang dalam keadaan husnul khatimah, ada yang kembali kepada Allah itu dalam keadaan su'ul khatimah. Wajib kita meyakini Bapak Ibu bahwa kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah rahimakumullah, ini ayat sudah kita sampaikan. Untuk apa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi kembali ke Allah tu apa dia bu? Nak kembali pun itu saja tu. Untuk akan diberitakan, disampaikan kepada kamu apa yang pernah kamu kerjakan selama hidup di dunia. Itu apa dia? Baru awak tak anggap nanti pada menjadi. Iku kiranya nabu kerajukan di dunia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun sampai 100 tahun di dunia manusia wajib. Semua yang dikerjakan itu diberitakan kepada orang itu nanti. Nah, ini apa dia? Ibu ya? Oh ya elok kerajo salam itu dewan yang disampaikan. Oh dia tidak baik, tetap disampaikan, tetap akan diberitakan kepada dia. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan oleh Allah, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Setiap kamu dicatat perbuatan kamu oleh kiraman katibin. Kemudian ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun kata kalimat yang terucap oleh lidah kamu masing-masing terkecuali semua itu sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Itu ada catatnya bu, untuk diberitakan kawak iswa. Ko nawa kerajokan, iko nawa kecilkan, iko nawa lakukan di dunia. Itu akan ada nanti laporan khusus di akhirat. Kalau ini lu nak boleh bu. Memang pernah perangai-perangai awak ditayangkan oleh fokus ikopak. Ada lepas. Habis itu ada fokus di akhirat suapa. Perangai-perangai apa ibu awak ada nanti ditayangkan di akhirat. Rasanya lepas. Sama-sama kita cari. Oh kini awak senang mendengar kaji. Ayo keluar besok. Sedang mendengar kaji tu. Oh sedang mendengar, sedang minum-minuman keras, enak. Itu manfaat nanti. Apapun yang dilakukan oleh manusia akan ada siaran ulang di akhirat kepada Tuhan untuk diberitakan. Itu nak kalian kerajukan di dunia kepada Allah kepada jemaah rahimakumullah. Jadi itu dan perlu dikarenakan dan diinginkan karena anak kita pun kan ayat-ayat nasihat itu. Ya, ayat-ayat nasihat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita kutip lagi ayat yang ke-16 disambungkan di kaji kita ini. Ayat berapa? Ayat nakana balik surat Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inna taku mithqala habbatin min khardal taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhra فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib rahimakumullah.
ayat yang ke-16 ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya, wahai anakku. Ini Bapak Ibu. Ya Bapak, Ibu-ibu, kalau di dalam Al-Qur'an ada kata ya bunayya itu panggilan istimewa untuk anak-anak. Nabi Ibrahim memanggil anaknya ya bunayya, Ibu ya. Ya bunayya. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Jemaah rahimakumullah. Wahai anakku, innaha, sesungguhnya, in taku mithqala habbatin min khardal, jika ada timbangan seberat habbah. Habbah itu biji, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Min khardal, dari sawi. Fatakun fi sakhratin, maka mungkin ada yang kecil seperti itu beradanya fi sakhrah, di dalam batu. Au bis samawati au fil ardi, atau di langit atau juga di bumi. Ya'ti bihallah, pasti Allah akan datangkan dengannya. Innallaha latifun khabir, Allah latif, maha lembut. Khabir, Allah maha mengetahui atau Allah maha memerintahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah, ikut nasihat ke anak Bapak Ibu. Ayat ini berbicara taksil, memisalkan Bapak Ibu yang berbahagia. Yang dimaksud di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia sekecil apapun, baik banyak ataupun sedikit, kecil atau besar, jangan dianggap remeh. Ada kadang-kadang kan ada kerajuku kesalahan segala macam Bapak Ibu dianggap remeh. Kalau dalam bahasa kan dak ba'a-ba'a, dak ba'a begitu, dak ba'a, bangun dak ba'a kan sekali cuma. Hah? Ya Pak, dak ba'a sekali begitu Pak. Ya. Apapun sikap awak di dunia Bapak Ibu, sekecil apapun perbuatan kita, itu tidak luput dari catatan malaikat. Tidak bisa gitu Bapak Ibu yang berbahagia mengecil daba'a kecil awak itu dicatat juga malaikat. Daba'a sesekali lalai sholat baik, daba'a sesekali meningkat supaya baik, daba'a nak menyampaikan sekali baik. Sampai awak muda-muda dulu tu, itu perangai orang muda-muda enak. Biarlah baik. Ternyata dibongkar oleh Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu berbahagia. Jangan manusia itu menganggap remeh sekecil apapun yang dia lakukan.
Maka di ayat ini Bapak Ibu, intaku misqala habbatin, sekalipun itu hanya sebesar biji zarah, biji sawi kecil, jangan dengar remeh. Jemaah rahimahullah, sampai kepada ana wa makan, ana wa minum, ana wa lakukan Bapak Ibu yang berbahagia. Kecil dia, besar dia, ringan dia, berat dia, itu tetap bernilai dan akan mendapatkan ganjaran semuanya. Sama orang kerajo di sawah, tambah lui juga pematang sawah pak menurinya dabaan sama orang kerajo parah tak tentu batin parahnya parah orang lain di sawah itu kejadian lekitik pematang sawah dia dimakan dia dulu orang kok memakan pematang sawah halal tidak halal. Menurut ini udah ada aja, tapi menurut Allah jangan main itu. Sekecil apapun, sedikit dia mungkin Bapak Ibu yang berbahagia, itu tetap dihitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dihitung. Aku dan ampun awak takui Bapak dan Ibu bahagia. Ucapan itu, tingkah laku itu Bapak Ibu yang berbahagia, nawa anggap itu mungkin sesuatu yang tidak baha-baha, dan kita anggap remeh itu Bapak Ibu yang berbahagia, tapi pada hakikatnya memang itu tidak terlepas dari penglihatan dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita kutip di dalam tafsir Bapak Ibu yang berbahagia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya waladi innal khati'ata wal maksiyata. Ini Bapak Ibu, kalau dalam ayat tadi itu kan ayat tafsir namanya, kini dijalikan mana di dalam tafsir Bapak Ibu ayat dimukasih dengan kalau ada sesuatu yang kecil seberat biji zarah, ya Bu ya, biji sawi itu kan seperti itu. Kasih Bapak Ibu yang berbahagia, ya waladi innal khati'ata, sesungguhnya yang dimaksud dengan ibarat di atas ayat itu merupakan kesalahan manusia. Bapak Ibu, kesalahan, kekeliruan awak, kekilapan awak, dosa awak Bapak Ibu yang berbahaya dalam hidup Pak, sekecil apapun itu jangan main Pak. Bisa kan salah sih, astagfirullah saja. Tercatat dan dihitung tuh Bapak Ibu yang berbahagia. Jangan main. Barangkali awak melakukan kesalahan, barangkali awak melakukan kekeliruan, barangkali kita melakukan perbuatan yang tidak benar selama hidup kita sebagai. Oke, tetap itu. Makanya jamaah itu yang dimaksud di dalam tafsir. Kemudian wal maksiyah, perbuatan maksiat, kesalahan, perbuatan maksiat, perilaku yang tidak baik. Kini Bapak dan Ibu yang berbahagia, orang melakukan perbuatan maksiat atau kesalahan itu Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung sekarang dengan Allah.
awak teman wae enak awak saja orang yang biasa Pak tidak berani melakukan perbuatan dosa sebesar itu. Sementara orang-orang yang tinggi sekolahnya daripada kita, tinggi pangkatnya daripada kita, mereka lah yang bergelimang dengan dosa dan kesalahan dalam hidup ini. Lah seperti itu mereka pura-pura ibadah, pura-pura tidak bersalah, ini apa yang berbagi. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan apa yang berbahagia, kesalahan kecil, kesalahan besar jangan kamu anggap remeh. Yang namanya kesalahan sama tetap akan dapat balasan apa yang berbahagia. Ucapan awak satu ucapan, dua ucapan, tiga ucapan, kalau itu tidak benar akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan sanksi dari Allah Bapa dan Ibu yang berbahagia. Jemaah rahimahullah, ini dikatakan di dalam tafsir. Mahma kanat saghiratan hatta walau kanat wazahabba, ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekalipun itu kecil. Jadi biasanya kita berbeda kalau kita kesalahan kita anggap remeh. Melalaikan solat sebuah kesalahan disengaja untuk Pak. Kalau kita memang tak kalau lupa Bapak Ibu yang berbahagia, itu kan tidak sengaja. Apa termasuk kesalahan? Tidak. Yang termasuk kesalahan bahasa ngaju mana melalaikan itu termasuk kesalahan Bapak Ibu yang berbahagia. Barangkali kita melalaikan, barangkali kita meninggalkan. Jemaah rahimahullah, ibu bapak ayatku disampaikan karena awakku ayat nasihat. Kalau kapan ibuku sampaikan kini apa ibu di rumah sampaikan dulu ayatku karena anak nanti. Nah, sakit apapun karajo dosa kesalahan jangan sampai dilakukan. Semuanya itu adalah tetap akan mendapatkan sanksi dan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Jangan remeh. Kalau anak kini apa kerja nggak remeh? Ada bahan, ada masaji, kita dulu Pak. Kalau ke masaji itu kan urusan orang tua. Ada bahan, ada salat berjamaah gitu. Bahkan Bapak Ibu yang berbagi mungkin mereka ada bahan sembahyang sering gini loh. Ada bahan, ada berjumlah gitu. Bahkan mereka berani mungkin berkata yang tidak benar, berkata-kata kotor. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, sampaikan ke mereka. Jemaah rahimahullah, nih kita kutip di dalam tafsir Bapak Ibu berbahagia. Fatakun fi sahratin aw bis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Fatakun tilka sayyi'ah, maka jika mungkin ada perbuatan sayyi'ah, perbuatan salah itu, ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi sahratin, sekalipun itu berada di dalam batu. Kalau menurut logika itu apa ini bukan akan mungkin orang melakukan kesalahan di dalam batu. Enak. Sekalipun di dalam batu orang melakukan perbuatan keji, perbuatan salah, itu tetap dianggap sebuah kesalahan. Orangnya di dalam batu, tak mungkin nampak di Allah, tak mungkin terangkan di malaikat, tak mungkin dicatat malaikat. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu yang berbagi, sekalipun berada di dalam batu. Itu kan sesuatu yang jauh Bapak Ibu yang berbagi. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, au bis samawati
langit kerja di langit. Orang mungkinnya seseorang tidak nampak di mana melakukan kesalahan di langit, tidak nampak di orang itu. Jauh apa? Jauh. Di sini dikatakan dalam tafsir bisahatin aw bis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Ini apa dia fi aqsa ghayatis sirri. Aqsa itu adalah isim tabdil, sesuatu yang sangat jauh tampaknya yuk melakukan kesalahan tadi. Tak akan nampak di orang tak ada tahu sudah dia. Aku akan luput dari pandangan Allah Subhanahu. Tak keluput apa ini? Kalau menurut awak tuan, tiba di langit ya dah, dicari kiri kanan, dekat tak ada nampak orang melakukan sebuah kesalahan. Apa ada polisi di langit pak? Tak ada. Apa ada sapam di langit pak? Tak ada. Tak ada menjaga. Tak ada naga mengenang itu apa yang berbahaya. Tak ada sama sekali. Pas. Tapi ayat ini Bapak Ibu berbahaya. Pada hakikatnya adalah ayat menyuruh anak awak meyakini yang maha gaib. Bayangkan Bapak Ibu, beda. Anak awak di dalam kamarnya nyo sudah HP nyo yang melacik. Kiro-kiro dan kalkua di api itu kuah nyo surang saja. Like ko LOE seluruh itu hitam pada kira bagian di situ. Awak apa? Kita seluruhnya pak. Bukan lain memajai diri kita. Ya, memajai diri. Kalaulah kita meyakini yang maha gaib, sekalipun kita sendiri kita tidak akan menyeleweng. Hebat. Maka inilah dikatakan oleh Allah, alladzi yaraka hina taqum. Allah tetap melihat kamu dimanapun kamu berada. Dan yaraka apa? Allah tidak berhenti mencari kerana bawah. Tidak berhenti. Kalau awak menjaga orang, ada yang pandai pak. Polisi lah pandai pak. Lain, ada pandai tentara, ada pandainya. Kalau Allah, lain menginjau Allah cari kita. Tak ada menginjau apa? Kalau orang, kita seorang tertentu menjaga orang lah. Lama dia langsung macam, tapi kalau Allah tak pernah mengatur, tak pernah menginjau mencari manusia kepada yang berbahagia. Itu dan maknanya alladzi yaraka hina taqum. Hati-hati kepada ini inti kepada yang berbahagia, supaya anak-anak itu meyakini Allah al-ghaib. Kalau lemu itu anak apa dia dah ada ragu awak anak tu. Surang aja di rumah dalam kamarnya seorang ada yang berbahagia. Beko dan negeri cari dia nilai ilmu saja. Kenapa? Yo takwin yo Allah Subhanahu Wa Taala. Kok badoso lama tu beko. Takwin yo Allah. Kalau seandainya yo melalaikan solat, takut dia dengan Allah. Kalau seandainya dia meninggalkan solat, rasul kompak ibu dan para dimasukkan ke dalam anak-anak awak ini Bapak Ibu ya. Anak awak ini kok kena mau tahu. Ikut nasihat kepada ibu. Jangan berikut terjadi anak itu takut hanya ketika dia dijago, ada nama jagonya, nampak dia polisi, tentara yang menjagonya, baru takutnya. Tapi kalau surang-surang, baru ke masanya ada takut kan? Tidak seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Di sini dikatakan ini apa yang ayat au bis samawati au fil ardi
Ini Bapak Ibu. Sekalipun ya dia melakukan kesalahan itu di langit ataupun di bumi, fi akhfa fi makatin wa ahli, Bapak Ibu yang berbahagia, pada tempat yang akhfa, yang tersembunyi. Kan itu cerita Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, dengan muridnya. Kesimpulan cerita Imam Al-Ghazali dengan murid, Bapak Ibu yang berbahagia, ya tak? Suruh oleh muridku di Imam Ghazali, ya tak? Aku pisau, burung, tolong Nabi nanti di mana saja. Baiklah kalian, kalau kalian kemana? Inilah Pak Ibu, lapanya murid-murid tadi. Nak surang ko, baikkan orang agak gunung semacam ibu situ di Nabian, ada nampai kelawin di Nabian. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, tak ada murid ko tak mau ya Nabian, pisau lain, kesempatan lain, tapi nak mau nak ada, dan nak mau yang Nabian Bapak Ibu yang berbahagia. Tak, Encik Imam Ghazali akan lakukan Allah. Kumpul murid Bapak Ibu yang berbahagia di depan Imam Ghazali itu. Awak lawan Nabi Allah, apa buktinya? Kau pisau lepas darah. Awak, kau buktinya Allah pisau lepas darah. Awak kau lepas darah. Ibu Riko tanya weda. Awak mana pada dia? Pisau ada itu. Nak burung tadi tetapnya deh. Bangun ada dia. Akhir cik murid Bapak Ibu yang berbahagia. Wahai Tuan Guru, pasal engkau tadi sebelihlah burung tersebut, dan ada seorang pun yang melihat. Tapi Tuan Guru, kami sudah belajar tauhid dengan Tuan Guru. Dimanapun kita berada, Allah tetap melihat kita. Maka murid hendak melakukan tadi Bapak Ibu, itulah murid yang sudah masuk kepada dirinya ilmu tauhid, mengakui Allah yang maha gaib, mengakui Allah yang maha melihat, maka dia tidak berani untuk melakukan seperti itu Bapak Ibu. Aja marah, tu kan baik, kama saja baik, tapi yang sudah tu Bapak Ibu kecilnya, kama bukan baik, tetap dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu rahimahullah, ini yang diingatkan oleh Allah untuk kita dalam ayat selanjutnya pada buku yang berbahaya. Ya'ti bihallah, Allah pasti datangkan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia tersebut, terhadap al-khati'ah, terhadap al-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Itu pasti akan mendapatkan sanksi, mendapatkan sesuatu yang sangat berat, azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada kerja manusia itu yang tidak dibalik Bapak Ibu yang berbagi. Oh kerja negatif, kerja negadang, kerja banyak, kerja seketik tetap. Bahkan Bapak Ibu yang berbagi, alun bakar wak sama sekali Bapak Ibu. Bani sejauh dulu lah dia pahala oleh Allah. Ya Bu ya. Niyatul mukminin khairun min amali. Bani sejauh Pak asro pun lah dapat pahala cik. Ayah sudah Pak bani kironya tak bisa bagi surga. Bani yang sakit segala macam punya. Ni pahala ni itulah dapat Bapak yang berbahagia. Begitu hebatnya di dalam keyakinan kita yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah Allah, inti ayat yang ke-6 Bapak Ibu menyuruh manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Sesuatu perbuatan jangan dianggap remeh. Yang kedua, semua perbuatan itu tidak pernah terlepas dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, semua perbuatan itu besar atau kecil pasti akan mendapatkan balasan dan hidayah. In kana khairan
fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Jika dia baik, dapatlah balasan terbaik. Beruntunglah seseorang. Jika dia tidak baik, dapatlah balasan yang tidak baik. Rugilah orang tersebut, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi jemaah Allah di dalam Al-Quran itu namanya pendidikan tauhid dari seorang ayah kepada anaknya. Wahai anakku, hati-hati kalian berbuat dalam hidup. Semua perbuatan kalian itu besar atau kecil tetap di dalam pantauan, pandangan, penglihatan Allah yang Maha Gaib. Pernah terlepas dari yang berbahagia. Jadi kalaulah mau deko keyakinan anak kita, Bapak Ibu, itu luar biasa. Itu namanya tauhid, itu namanya iman, itu namanya akidah. Jadi memang untuk mengajarkan akidah itu, Bapak Ibu, tidak perlu dipanggil ustaz kalau bawa ada buaya. Cukup ibu bapak mengajarkan akidah ke anak itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, benar-benar bahwa Allah tetap Dia sebagai yang Maha Gaib, maka kita mesti takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun perbuatan manusia di atas dunia ini yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Bapak Ibu, itulah dikatakan oleh Nabi di dalam apa? Di dalam hadis tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seandainya kamu tidak pernah melihat Allah, yang Allah tidak pernah lupa untuk melihat kamu. Itulah yang ihsan, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi anak-anak awak itu, Bapak dan Ibu, mesti dia ada yang ada di dalam dirinya yang namanya ihsan tersebut. Hidup kita selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat-ingat selama 24 jam, Bapak dan Ibu berbahagia. Kama kapai, kama kita kepegarak, awak anak dan kita karena juga kan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Semuanya itu dalam pandangan Allah, karena pandangan Allah tidak pernah rusak dan binasa, tidak pernah letih, tidak ada panik, tidak ada capek. Berbeda cuma tu manusia apa ya? Kalau mantu manusia kok rusak, binaso, panik, latihan. Kalau latihan itu tidak dulu kamu jangan kita kurang itu. Sehingga itu ya, apa yang berbagai ya. Demikian Bapak Ibu, kita malam hari ini nasihat untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang bertauhid, meyakini Allah yang Maha Gaib. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.